Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya, Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan tagline dari Unja untuk Indonesia. Yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis 20 buku, ini dia. 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Ada di Gramedia, sayangnya kayaknya sudah habis ya di Gramedia. Harganya 37.240 halaman. Merupakan hasil penelitian saya tentang bagaimana orang-orang yang bagus bahasa Inggrisnya bisa sukses belajar bahasa Inggris secara mandiri tanpa guru. Channel ini sudah meraih lebih dari 200.000 subscriber. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga, saya juga buka kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya. Bulan ini sudah sampai pada batch ke-19. Belajarnya tanggal 5 sampai tanggal 24 setiap bulan, mulai dari jam 8 sampai jam setengah 10 malam ya, 90 menit. Fasilitasnya ada buku PDF, audio, kemudian PowerPoint. Terus juga bisa tanya jawab setiap hari atau kapan saja. Dan ada konsultasi beasiswa gratis, konsultasi wawancara dalam bahasa Inggris, latihan speaking, dan sebagainya. Oke, demikian. Atau bisa juga ikuti website saya, Yanto Tanjung. Di sana lengkap semuanya. yantotanjung.com. Baik, adik-adik, kita pada pertemuan kali ini akan membahas ini ya, 40 soal structure. Nah, ini dia. Nah, yang saya ingatkan soal structure itu merupakan bagian kedua dari tes TOEFL ITP. Ada listening 50 soal, structure 40 soal, waktunya hanya 25 menit. Artinya satu soal itu sekitar 40 detik. Yang harus dipahami, nomor 1 sampai 15 itu menjawab mana yang benar, sedangkan nomor 16 sampai 40 itu mana yang salah atau error recognition atau written expression ya. Mari kita mulai. Nah, langkah pertama, nomor 1 sampai 15 menjawab mana yang benar, biasanya yang ditanyakan adalah subjek dan verb. Kalau dia kalimat tunggal. Ada juga kalimat majemuk, itu subjek, verb, konektor, subjek, verb. Jumlahnya ada 5. Kalau kalimat tunggal biasanya hanya 2. Yang perhatikan cara menjawabnya. Jadi Dede nanti pausekan dulu, coba jawab sendiri 40 detik, kasih timer, lalu baru lihat pembahasan saya. In the early uh, 100 and 1900s, 1900s is man bla 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 in expensive brownie box cameras. Nah, langkah pertama adalah mencari subjek dan verb. Subjeknya sudah ada ini dia. Ini apa namanya? Ini objek preposisi. Jadi kata benda yang ada preposisi di depannya namanya objek preposisi. Nah, kalau sudah ada subjek, kita cari verbnya. Inexpensive adjective, ini noun, ini noun. Berarti yang hilang hanya verb saja. Mana satu-satunya verb? Ini subjek verb. Ini juga subjek verb. Ini dia verb. Developing itu adjective. Verbing itu adalah adjective, bukan verb. Silakan lihat skill 1 dan 2 di pembahasan materi ya di channel ini. Nomor 2, bla bla bla, the discovery of the fossilized remnants of tide in 1 billion year rock. Kalau titik-titik di depan dipastikan yang hilang subjeknya. Jadi subjeknya hilang, ini adalah noun, noun phrase, ini noun phrase, noun phrase. Subjeknya hilang, verbnya juga nggak ada. Ini OP, ini OP juga, ini OP juga, objek preposisi. Kalau begitu yang hilang ada 2, subjek dan verb. Nah, mana satu-satunya subjek dan verb? Geological report yang ada al-al ini adjektif, berarti ini nounnya, ini namanya noun phrase. Noun phrase bisa sebagai subjek saja. Geologis ini subjek, reportnya verb. Berarti ini jawabannya karena kita butuhkan subjek dan verb. Sedangkan ini noun phrase lagi. Ada noun dibatasi dengan preposisi. Nah, ini gimana Pak? Ini bisa juga nih subjek. Tetapi karena subjeknya jamak, maka verbnya nggak boleh pakai S. Ini skill 11. Jadi jawabannya yang ini.
Number three, the Brooklyn Bridge, bla bla bla, took 13 years to complete. Yang sudah ada subjek. Nah, ada took ini, verb. Ini verb 2. Verb 2 bisa sebagai verb. Jadi artinya kita nggak perlu lagi verb. Nah, jangan-jangan ini kalimat majemuk. Kalau kalimat majemuk, subjek verb, konektor, subjek verb. Sedangkan yang ini hanya konektor dan subjek saja. Jadi berarti bukan kalimat majemuk, ini kalimat tunggal. Tinggal jawaban yang paling tepat ini. Ini OP yang tidak mempengaruhi subjek dan verb. Ini skill OP itu skill 2 ya. Genes control all of the physical bla 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 inherits. Ini sudah ada subjeknya, udah ada verbnya. Nah, kalau kita lihat ini tunggal apa majemuk? Kalau kita lihat semuanya, ini R ya. Semuanya, sebentar saya lihat, yaitu R. Salah ketik. Jadi ini ada konektor, 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 konektor. Artinya ini pasti kalimat majemuk. Kalau dia kalimat majemuk, kita butuh subjek dan verb sudah ada, konektor, subjek. Kita lihat dan verb ya. Ini sekali lagi ini are bukan all di soal aslinya itu. Nah, berarti yang hilang konektor subjek dan verb. Verbnya sudah ada nih. Jadi yang hilang hanya konektor dan physical, konektor dan subjek saja. Ini konektor that traits. Ini konektor subjek, ini verbnya ya. Ini merangkap jabatan. Karena dia letaknya sesudah ini verb that traits inherit. Kalau ada konektor yang langsung diikuti verb, berarti konektornya merangkap sebagai subjek. Kalau ini konektor, subjek, verb juga sama. Nah, kalau yang ini, traits ini bisa noun, bisa juga verb. Kata physical, ini all, itu adjektif. Sedangkan ada OP di sini, berarti mestinya ada noun juga di sini. Oke, nah kalau ada noun, berarti nounnya yang traits. Ini bertindak sebagai konektor dan subjek. Karena yang kita butuhkan konektor dan subjek, verbnya sudah ada yang ini. Inilah jawabannya. Kalau ini gimana Pak? Nggak bisa, karena ada verbnya double dengan inherit. Number five, kalau ada yang ragu nanti silahkan ditulis di kolom komentar nanyakannya ya. Nomor 5, indigo can be extracted from a plant and then bla 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 to dye cloth blue. Ini subjeknya, ini verbnya, ini konektor. Berarti yang hilang adalah subjek dan verb. Ini OP. Atau to infinitif ya. Nah, berarti yang bisa sebagai ini subjek saja, ini adjektif juga, ini dia subjek dan verb. Kan kita butuh subjek dan verb. Number 6, blah 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 in the United States spend 900 hours per year in class and 1,170 hours in front of the television. Ini adalah OP, ini verbnya, berarti yang hilang adalah subjek. Mana subjek? Ini dia, the average. The average third grader. Nah, ini dia. Ini ada verbnya, ini juga ada verbnya, ini tidak cocok. Three average grades. Nggak nyambung ya dari segi makna. Ini kan rata-rata kelas 3 di Amerika Serikat itu menghabiskan 900 jam per tahun di kelas dan 1.170 jam di depan televisi. Ini sama lah di Indonesia. Number 7, researchers have begun studying what blah 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 is on human circadian. Ini subjeknya, have begun verb. Ini konektor atau bisa juga konektor yang menangkap subjek. Ini adalah verbnya. Nah, kita nggak tahu nih, konektor saja ataukah konektor yang menangkap subjek karena sudah ada verbnya. Ini sudah ada verb,
Is-nya ini verb, affect adalah verb juga, ini juga verb, berarti jawaban yang ini. Berarti hanya subjek saja yang dibutuhkan. Berarti ini bukan konektor dan subjek, ini hanya konektor saja. Karena subjeknya ada di sini. Ingat, what bisa konektor, bisa subjek, tergantung konteks kalimatnya. Number 8, if calcium oxide remains exposed to air, bla 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 to calcium carbonate. Ini ada if, berarti ini adalah kalimat majemuk. Ini konektor, ini subjeknya, remain ada s-nya, ini verb. Berarti yang hilang subjek dan verb. Ini OP. Adjective, verb, ini subjek dan verb. Ini noun, ini adjective. Number 9, some early batteries use concentrated nitric acid, bla bla bla, gave off poisonous fumes. Berarti ini subjeknya, ini verbnya, ini verb lagi. Karena ada dua verb, berarti dia kalimat majemuk. Kalimat majemuk ada subjek, verb, konektor, subjek, verb. Ada 5 dia ya. Ini baru ada 3, berarti yang hilang subjek. Oh sorry, yang hilang konektor dan subjek. Ini nggak ada konektor, subjek aja. Ini bukan. Ini dia, but they, Charlie ya. Konektor subjek. Nah ini konektor subjek verb. Padahal kita butuh hanya konektor dan subjek saja ya. Nomor 9. Ntar ya saya cek beberapa ada tulisan yang keliru. Karena saya mindahkannya dari PDF ke PPT sendirian. Number 10. The sound produced by an object, blah blah blah, in periodic way involves more than the simple sine wave. Ntar saya cek dulu. Simple, oke benar ya. Ini adalah subjeknya, involves adalah verbnya. Nah, karena sudah ada subjek, sudah ada verb, kemungkinan di sini adalah adjective. Ini subjek verb, ini verb, ini verb. Verbnya sudah ada involve. Dan ini bukan kalimat majemuk. Dari mana kita tahu bukan kalimat majemuk? Tidak ada konektornya. Jadi kalau dalam rumusnya ya, jika subjek sudah ada, verb sudah ada, masih ada titik, maka jawabannya adjektif. Tapi jika ada subjek, jika ada verb, kemudian masih ada titik, dan di depan titik adalah preposisi, maka jawabannya noun atau noun phrase atau pronoun. Jadi yang ini vibrating. Number 10, prior to the discovery of anesthetics in 1846, surgery was done, blah blah blah, was still conscious. Ini OP, surgery subject, ini verb lagi, berarti ini kalimat majemuk. 1, 2, 3, 4, minus 2 yang hilang. Apa yang minus 2 yang hilang itu? Konektor dan subjek. Ini dia, konektor, ini subjek. Ini subjek verb, ini OP, objek preposisi, ini konektor dan adverb. Yang kita butuhkan konektor dan subjek. Number 12. The drastic decline of the beaver helps to illustrate what blah 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 to the ecosystems of the North American continent. Mari kita lihat. Ini noun phrase yang bertindak sebagai subjek. Help ada S-nya, berarti dia verb. Ini konektor, dia bisa juga konektor merangkap subjek, kita nggak tahu. Ini OP, nah berarti yang hilang bisa subjek verb ya, kalau seandainya hanya konektor saja. Tapi kalau wordnya kebetulan merangkap jabatan, berarti yang hilang hanya verb saja. Nah, mari kita anggap dia hanya konektor saja, berarti yang hilang subjek dan verb. Kalau subjek dan verb nggak ada di sini, ini adjektif. Ini the happening. Ya, adjektif juga ya, walaupun ada the mungkin noun. Ini verb, ini OP. Ada objek preposisi di sini. Nah, nggak ada jawabannya kalau subjek dan verb.
Kalau verb saja ada, ini dia has happened. Jadi dipastikan what ini merangkap jabatan. Bagaimana Pak membedakan antara what yang merangkap jabatan dengan yang berdiri sendiri? Caranya ya dengan menerjemahkan atau tahu artinya. Atau melihat dari konteks soalnya seperti yang nomor 12 ini. Number 13, the use of shorthand died out in the Middle Ages because of bla 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 with craft. Ini subjeknya, died adalah verbnya, ada of. Yang saya bilang tadi, jika ada subjek, ada verb, di depan subjek masih ada titik-titik, maka jawabannya noun, noun phrase, atau pronoun. Ini ada verbnya, kita sudah ada verb, salah. Ini verb juga. Imagine, ini adalah verb imagine ya. Nah ini dia, ini adjektif, ada id-nya. Ini noun, mereka berdua disebut dengan noun phrase. 14. A yak is steer with a rudder. Blah blah blah. The flow of water that passes the hull. Nomor 14. Ini tulisannya udah benar ya. Saya cek dulu. That passes the hull. A yak is steer. Oke. Ini adalah subjek. Ini adalah verb. Kemudian ini konektor. Ini verb. Berarti konektornya merangkap sebagai subjek. Nah sekarang ini jawabannya apa? Kalau kita lihat pilihan jawaban ada konektor, tapi konektornya di gitu adjektif ini jelas salah ya. Ini verb, subjek verb, ini konektor, ini verb, berarti konektornya merangkap sebagai subjek. Artinya kalau kita tambahkan verb lagi, maka kita butuh subjek dan konektor lagi. Maka jawabannya yang ini. Sebetulnya ini sudah lengkap subjek 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sepertinya ini adalah 3 kalimat. 1, yang ini subjek verb, 2 yang ini ada konektor. Nah, kita harus memasukkan apapun jawaban kita pasti ada verbnya ini dan konektornya. Berarti pasti dia kalimat majemuk lagi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah konektor subjek dan verb. Kita nggak bisa masukkan verb di sini karena jumlahnya aneh gitu. For top speed and sudden acceleration, the accelerator pump feeds additional gasoline from the float chamber into bla 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 above venturi tube. Ini ada for berarti objek preposisi. Berarti subjeknya di sini. Ini feed adalah verb, ada s-nya. Ini noun phrase yang bertindak sebagai objek preposisi. Noun phrase ini objek preposisi yang ini. Yang ini objek karena letaknya di belakang. Nah, ada titik di depan titik ada preposisi. Maka jawabannya pasti noun. Nah, satu-satunya noun di sini adalah ini dia noun phrase ya. Nah, ini bukan noun phrase. Dari mana kita tahu kalau dia ini subjek, ini verbnya. Nah, gimana kalau ini dianggap subjek, Pak? Ini verb nggak mungkin. Ini subjeknya tunggal, verbnya harusnya pakai S kayak gini. Jadi ini noun phrase ini. Ini subjek verb. Ini verb saja. Sementara yang kita butuhkan adalah noun phrase. Dari mana kita tahu subjek sudah ada, verb sudah ada, masih ada titik-titik, dan di depan titik adalah preposisi. Ini skill 4. Dan, sorry, ini skill 2 ya. Objek preposisi. Nah, sekarang kita pindah ke written expression atau error recognition. Nah, langkah pertama, lihatlah persesuaian antara subjek dan verbnya. Subjek dan verbnya sudah bersesuaian atau tidak? Sama-sama tunggal, sama-sama jamak. Itu harus diingat. Dan yang diingat yang lain, yang sudah digarisbawahi, salah satunya pasti salah. Sedangkan yang tidak digarisbawahi sudah pasti benar. Nah, setiap soal pasti ada kata bantunya. Nah, mari kita cek. In 1732, coach travelers could get from New York to Philadelphia in about 2 days. Ini OP, ini subjeknya, ini verbnya. Nah, kata bantunya yang mana? Ini subjek could. Nah, modal could, can, will, would, shall, should, dan seterusnya. Bila bertemu kata kerja lain harus verb one. Nah, ini verb two. Jadi harusnya get. Ada kata bantu yang lain to, tapi days-nya jamak udah benar. Jadi jawabannya bravo.
Some of the District Columbia are on low-lying marshy ground. Subjeknya mana? Ada some of. Jadi kalau ada kalimat some of, kemudian most of, kemudian part of, lalu all of, ada 5 ya, nanti lihat di skill 12 ini. Maka subjeknya adalah kata sesudah of-nya. Jadi subjeknya ini dia. District of Columbia. Verbnya are, nggak nyambung. Subjeknya tunggal. Jadi subjeknya bukan some, tapi sesudah of-nya. Kalau District Columbia tunggal, maka bukan are, harusnya is. Sedangkan yang lain nggak ada masalah. Georgia's economy is based main on agriculture. Ini subjeknya, ini verb, ini adjective. Nah, adjective, main ini adjective lagi. Harusnya adjective dijelaskan oleh adverb. Jadi harusnya mainly. Ini dia. Ini ada pada skill 24 ya, nanti kalau belum paham. Paul River House was built in 1676 and today it's the oldest wooden building in Boston. Subjeknya ini dia, ini verbnya. Verb diikuti to be diikuti verb, verbnya harus verb 3. Ini udah verb 3 benar. Ini konektor. Nah, kalau sudah konektor harusnya ada subjek dan verb, ini nggak ada. The oldest, ini noun. Jadi subjeknya ini salah ya, harusnya it is. Atau bisa juga it's pakai seperti ini. Karena dia kalimat menjemuk, ada konektornya. 20 conifers such as cedars, firs, and pines bear its seed in cones. Ini subjeknya, udah benar. Ini verbnya juga sudah benar. Nah, kata its itu mau menggantikan kata conifers. Conifers ini jamak, its ini menggantikan kata benda yang tunggal. Harusnya there. Gitu. A dome is a semi-spherical structures on top of a building. Subjeknya udah benar. Ini ada kata berarti kalau sesudah e-nya tidak digaris bawah ini, pasti dia benar. Harusnya dia jamak. Sorry, bukan jamak di sini nih. Tunggal, harusnya structure. Ini gimana Pak? Ini adjektif. Ini noun. Susunannya udah benar, adjektif dan noun. Tetapi karena ada ini tidak digaris bawahi, berarti harus diikuti kata benda yang tunggal. Sementara structure-nya jamak, harusnya nggak pakai S. Succulents suck up water in just a few hours, but they can store it in their stems for months. Subjeknya, verbnya nggak ada masalah. Nah, kata bantunya ada a few. A few harus ikuti kata benda yang dapat dihitung dan jamak. Jadi harusnya hours. A few hours. Kalau ini udah benar, konektor, subjek, verb. Verbnya modal diikuti verb one sudah benar juga. 23. Flying buttresses enable builders to put up tall but thin stone walls. Ini subjeknya, ini verbnya udah benar. To put, ini to infinitive, nggak ada masalah. Nah, ini kata bantunya but. But itu termasuk ke dalam skill 14 ya. Jadi bisa cek 14. Jika ada but, and, kemudian or, pastikan kata sebelum dan sesudahnya jenisnya sama. Kalau tall ini adjektif dan dia tidak digarisbawahi, harusnya adjektifnya biasa saja bukan superlatif. Harusnya thin. Karena kalau thinness itu pasangannya sebelumnya harusnya tallest seperti ini. Biar dia paralel. Sama-sama superlatif. Weather forecasters monitor barometric pressures and record they on charts as isobar. Kayak ini subjeknya. Monitor barometer and record. Ini verbnya ya. Ini verbnya. And record verb juga. Nah, sesudah verb harusnya diikuti oleh objek. Ini subjek. Dia nggak bisa sebagai subjek. Fungsinya sebagai objek di sini. Ini kalimat tunggal, bukan kalimat menjemuk. Dia bukan subjek kedua, karena nggak ada konektornya. Ini bukan konektor, ini conjunction.
Kalau di buku Longman, ini menghubungkan dua kata, bukan dua kalimat. Harusnya apa ini? Them. Ini kok verbnya ada dua, Pak? Iya, makanya ada N. Dia hanya membatasi. In many languages, the forms of a word varies to express such contrast as number, gender, and tense. Ini OP, ini subjeknya, ini verbnya. Nah, subjeknya jamak, verbnya harusnya tidak pakai S. Harusnya very. Ini nggak digarisbawahi, pasti sudah benar. A Milky Way object that erupted the constellation Scorpius has provided information to astronomers since July. Ini subjek, ini konektor, ini verb, berarti konektornya merangkap sebagai subjek, udah benar. Nah, subjek yang ini, verbnya ini has. Nah, has bila bertemu kata kerja lain harus verb 3. Jadi has provided mestinya. Ini skill 16 ya. Much fossil are found in Collingbear. Much ini untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Fosil dapat dihitung dan jamak. Harusnya many. Ini skill 1920 ya, 1920. Silahkan lihat. When salt is added to ice, this mixture becomes coldly enough to freeze the ice cream. Ini konektor, ini subjek, ini verb. To be diikuti verb, verbnya verb 3 udah benar. Ini subjek, ini verbnya becomes adalah linking verb. Linking verb bertemu kata kerja harus diikuti oleh adjektif. Linking verb itu diikuti oleh adjektif. Ada becomes, ada see, ada feel, ada look, ada smell. Ini skill 25. During the 18th and 19th centuries, Long Island was chiefly an agricultural region with fishing, whaling, and built ship as the important industries. Ini OP, nggak ada masalah. Ini subjeknya, ini verbnya. Was chiefly an agricultural region with fishing. Ada kata bantunya lagi. Ini kata bantunya N. Sebelumnya ada welding, ada fishing. Harusnya building di sini. Ini skill 14. Parallel structure ya. Jika ada kata and, but, dan or, pastikan kata sebelum dan sesudahnya paralel. Itu skill 29. Agricultural. 29 nggak ada masalah ya. Saya cek dulu itunya. Number 30. No one who has studied the Battle of Little Bighorn know the exact route that Custer and his detachment took. Ini subjek, ini konektor yang merangkap subjek, ini verbnya. Nah, subjek yang ini, verbnya yang mana? Ini dia. Nah, kalau dia jawab no one, nobody, nothing, itu tunggal. Kalau subjeknya tunggal, verbnya harusnya tunggal juga. Knows. Nah, ini konektor, ini subjek ketiga, ini verb ketiga ya. The folk tales which the brothers Grimm had collecting were translated into English in 1823. Subjek, ini konektornya nggak ada masalah. Konektor aja ya, nggak merangkap kayaknya. Ini subjeknya, ini verb. Nah, verbnya had. Had bertemu kata kerja lain, harusnya kata kerja lain adalah verb 3. Collected. Gitu. Ini verb untuk subjek yang folktales ya. Number 32.
In our solar system, 9 planets, 57 moons, several dozen comets, several million asteroid, and billion of meteorites have so far been discovered. Ini OP, nggak ada masalah. Ini kata ganti kepemilikan, ada benda sesudahnya, udah benar juga. Several diikuti yang jama udah benar, several. Kemudian and billions, ini konektor, ini subjeknya verb. Nah, kata bantunya nih, have. Have bertemu kata kerja lain diikuti oleh been, udah benar. Tetapi been ini merupakan to be bertemu kata kerja lain harusnya verb 3 atau bisa juga verb ing. Dari segi makna verb 3 yang cocok. Ini yang salah ya. From 1850s until after the turn of the century, many of America's super rich families made new report his favorite summer resort. Oke, kita lihat ini keterangan waktu OP, ini juga OP. Ini subjeknya. Many of American super rich family. Subjek, ini verbnya. Udah benar. Nah, his ini kata ganti untuk menggantikan siapa? His ini laki-laki satu orang dan tidak ada laki-laki satu orang. Yang banyak adalah banyak keluarga super kaya Amerika. Karena mereka families harusnya bukan his, harusnya their. Kata ganti kepemilikan untuk orang yang banyak. Families ini kan banyak, bukan sendirian. 34. Mars may look red because it is covered with a layer of soft red iron oxide. Subjeknya, nah ini kata bantunya may. Modal bertemu kata kerja lain harus verb one. May look. Modal situ ada will, ada would, may, might, can, could, shall, should, dan must. Kalau ini udah bener nih, it is. Ini konektor, subject, verb, udah bener. The radioactive substances that pose the greatest harm to humanity has neither very short or very long half-lives. Subjeknya, konektor, ini verb, berarti konektor lengkap subjek, nggak ada masalah. Ini kata bantunya neither. Neither itu pasangannya nor. Nah, di sini dia berselingkuh dengan si or. Jadi harusnya nor. Jadi ada neither nor, kemudian either or, kemudian both and, dan not only but also. Ini skill 15. Robin cocks its head to peer at worm with one eye and not to hear it, as was once thought. Robin cocks its head. Ini subjek, ini verb, kepemilikan. A worm, nggak ada masalah. Ini one tunggal. Eyes-nya kok jamak. Harusnya one eye. Film sound is often recorded by analog system, which, like the compact disc, uses light. Subjeknya ini verb. Nah ini to be bertemu kata kerja lain harusnya verb 3. Itu diikuti verb 3 atau verb ing ya. 37. Number 38. The scribe of the Middle Age used quill pens to produce their high decorative manuscript. Ini subjeknya, verbnya nggak ada masalah. Their kepemilikan. Their ini mana dia? Udah benar juga ya, dia menggantikan describe, jamak. Nah, kalau perhatikan ini high, ini adjektif. Decorated juga adjektif. Manuskrip noun, padahal susunannya noun, adjektif di tengah, sudah itu adverb. Ini skill 24. Jadi harusnya highly decorated manuscript. 39. The principle of physics described by Christian Doppler in 1842 for the movement of stars has been adapted to evaluate the movement of blood within the heart. Ini subjeknya, ini adjektif, OP, ini OP, objek, ini verbnya. Nah, perhatikan ada yang janggal di sini.
Subjeknya jamak, tapi verbnya tunggal. Harusnya have. Sedangkan ini udah benar, to be bertemu kata kerja lain, verb three udah benar. Blood udah benar. Terakhir, the Pioneer 10 and 11 spacecraft were the first vehicles of humankind to venture beyond the limits of our solar system. Subjeknya ini jamak ya. Were udah benar juga. Verse vehicle, no problem. Beyond the limits, ini noun, ini noun. Nah, perhatikan ini agak janggal. Hours yang pakai S tidak boleh diikuti kata benda sesudahnya. Kalau ada kata benda, dia nggak boleh pakai S. Jadi our books misalnya. This is ours. Kalau ours, maka nggak boleh ada kata sesudahnya kata benda. Tapi kalau our harus diikuti kata benda. Nah ini kata bendanya ada. Maka nggak boleh ours, harusnya our. Ini skill 21 ya. 20, 21, 21, 22, 23. Silahkan. The end. Demikian adik-adik pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga saya punya website yantotanjung.com. Silahkan diakses. Di sana ada simulasi ya, tes simulasi. Ada 10 paket soal yang Dede bisa latihan. Oh, kapan saja. Kemudian ada video pembelajaran yang bisa dibeli dan bisa dipakai seumur hidup. Aksesnya dapat pretest juga, ada post-test juga, dan ada juga sertifikat. Tapi sertifikatnya hanya sertifikat simulasi, tidak bisa digunakan untuk melamar beasiswa, apalagi melamar gadis. Oke, thank you for attention. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.